Bunda Lucy-nya hilang, Mbak, beneran hilang nih, Pak. Ya, Ini udah ya ada nih. maaf ya, saya suka Ah. menggunakan ilmu menghilang nih, Oh, oke. hilang-hilang gitu. Siap, Oke, Bunda. Jangan siap. hilang-hilang lagi ya, Bun, ya. Oke, makasih Mbak Oke, Hai ya. silakan Pak Iwan. Ya. Ya, makasih. Oke, kita mulai ya teman-teman. Tadi banyak banget. Jadi ini 13 buku tentang pemberdayaan diri ya khususnya di dunia anak-anak, si Holo, dan saya mengenal beliau 10 tahun yang lalu ya 2010 lah ketemu pertama kali gitu. Jadi cukup mengenal lah. Dan saya sering sekali juga nih melalui Bunda Nisa, tolong kontak Bunda Lucy. Bunda Nisa teh mantan yang sering kontak Bunda Lucy ngasih rekomendasikan klien-klien gitu ke Bunda Lucy khususnya di dunia di anak-anak atau di remaja. Nah, tadi udah dibaca ini sama Mbak Hai panjang lebar dan seperti disampaikan ada 20 halaman portofolio jadi saya nggak bacakan semua nih, Mbak Hai nggak bacakan semua. Bunda makasih ya waktunya nih sudah berbagi dengan Sama. teman-teman. Nah, teman-teman makasih juga yang sudah bergabung. Ini Bunda Lucy ngasih ngasih tema hipno bucin. Kenapa? Karena Bunda Lucy kemarin banyak klien ya yang tadi yang bucin dan termasuk ke saya juga. Jadi banyak juga yang ke saya masalahnya ya di bucin itu gitu. Nah, ini ada ahlinya. Tapi sebelum kita membahas tentang bucin, Bunda boleh dong cerita dulu sedikit nih. Kok eh, apa senang masuk ke dunia pemberdayaan diri ini? Apa nih motivasi tujuannya apa nih dari awal Bunda? Sedikit silakan Bunda. Tadi yang bucin dan termasuk ke saya juga. Jadi Ini agak sedikit suara saya ya. Halo? Dok, suara saya kedengaran jelas nggak? Jelas, jelas Bunda. Oh, soalnya kesini feedback gitu terus gaung. Oke, Jelas ya. silakan. Jelas Bunda. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih buat bisa kenalan soal ini. Tadi sudah dikenalkan siapa saya, nggak perlu berpanjang lebar. Jadi sebenarnya saya mengangkat topik ini karena ini yang sebenarnya menarik dari beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Banyak orang tua yang anaknya nggak boleh makan dan lain sebagainya. Saya kan coba pacaran biar tahu rasanya pacaran SMA dan dia sudah punya pacar. Waktu SMP dia sudah pacaran juga. Ya udah nggak apa-apa ngerasain pacaran, ngerasain rasanya sakit hati gimana gitu. Jadi dia tahu gitu. Tapi yang namanya budak cinta ini sekarang tuh udah tersebar di mana-mana ya. Karena banyak orang yang ternyata tuh punya trauma di masa lalunya. Jadi mereka mau melakukan apapun demi kasih tercintanya gitu ya. Pernah tahu istilah dompet bolong? Apa tuh Bunda? Tunggu. Oh, saya guling-guling. Ada yang belum di mute ya kayaknya. Mbak Hai di mute dulu all semua aja, Mbak Hai. Di mute all dulu termasuk Pak Iwan sama Bunda Lucy nanti di unmute lagi. Oke, Bunda, silakan. Jadi, ya, ciri-cirinya itu kalau bucin itu yang pertama dia punya, biasanya kalau anak muda ya, punya pacar, gebetan, terus kemudian si pacarnya ini tidak punya perasaan sebenarnya sama dia gitu. Jadi benar-benar jadi objek cinta doang gitu ya. Atau yang lebih parahnya lagi dia cuma untuk memenuhi kebutuhan seksnya aja. Nah, kemudian dia naksir berlebihan. Jadi ada satu bagus terhadap orang tuanya dan dia mencari pelarian dari teman-teman sejenisnya, sekelompoknya gitu ya. Naksir ini nggak naksir dia. Nah, di situ dia yang ngerasa kayak patah hati, tapi dia mikirin terus. Nah, kemudian dompetnya bolong ini sering banget ya. Jadi dia mau melakukan apapun walaupun dia harus bayarin ini, bayarin itu gitu. Saya menangani satu keluarga, ini ada 2 anak. Yang satu umur 22 tahun, itu IQ-nya 200.
Yang satu lagi, kakaknya itu umurnya 25 tahun, tapi dia mental retardasi, jadi teratlah penanganannya baru ke tempat saya. Nah, si adiknya ini dia jadi budak cinta karena dia anak yang pintar sekali, terus trauma dengan mamanya, papanya yang selalu ngomelin dia, selalu mukulin dia, sehingga dia cari tempat untuk dia bisa cerita, dan akhirnya dia ketemu sama satu cewek. Tahu si cowok ini punya duit banyak, jadi setiap bulan itu udah pasti ditransfer uangnya ke cewek ini 4 juta. Entah buat apapun gitu ya. Sampai terapi pertama kali itu terapi lepas dari budak cinta itu. Nah, kemudian ada lagi yang budak cinta. Nah, ini dokter Iwan juga tahu nih. Dan saya terkenal kan dengan esoterik ya. Esoterik itu sebagai kebetulan saya memang ada gift yang bisa saya kembangkan untuk kalau teman-teman saya bilang menyem-menyem gitu ya, di menyem-menyem supaya dia putus cinta. Dia sudah diperdaya sama laki-laki itu, dia tetap kepikiran, dia tetap mau balik, dia tetap mencintai. Kenapa? Karena dia kurang kasih sayang di rumahnya. Nah, itu yang remaja. Ada lagi ternyata saya ngelihat banyak orang tua yang juga kena budak cinta. Buktinya apa? Dia 14 tahun bertahan di pernikahannya dengan kondisi KDRT, dengan kondisi sudah babak belur di badannya, tapi dia tetap bertahan di pernikahannya. Itu sebenarnya salah satu dari ciri budak cinta juga gitu ya. Nah, saya mendampingi beberapa orang yang memang kena budak cinta, dia sudah menikah, ada yang belum menikah juga gitu ya. Nah, yang belum menikah, dia selalu dapat cowok yang selalu nyakitin dia, selalu selingkuhin dia, dan selalu memanfaatkan dia untuk diambil uangnya lah segala macam gitu ya. Tapi dia nggak bisa lepas dari cowok-cowok ini. Nah, itu namanya budak cinta. Kenapa topik ini begitu menarik? Karena saya melihat mereka itu yang kena budak cinta itu pasti punya pengalaman masa lalunya yang nggak enak banget, sehingga mereka mencari dari luar. Dulu waktu remaja, seingat saya juga kena budak cinta, tapi dulu nggak ada yang namanya istilah budak cinta gitu ya. 25 tahun saya korban abusing orang tua saya, dan setelah saya menemukan pasangan waktu SMA kalau nggak salah ya, itu begitu ketahuan, wah dihabisin saya sama ayah saya, digebukin abis-abisan gitu ya. Dan saya nggak ngerti kenapa gitu kan. Sampai sekarang pun saya nggak ngerti kenapa gue nggak boleh pacaran gitu ya. Jadi saya menemukan suami saya ini akhirnya dari internet gitu ya. Kena budak cinta juga saya. Nah, dulu saya berpikiran bahwa wah, saya harus mencari orang yang bisa jadi figur ayah saya. Akhirnya jadilah ya, saya menikah dengan suami saya yang usianya jauh di atas saya. Nah, banyak orang-orang yang kena budak cinta seperti teman saya. Teman saya juga begitu. Jadi dia punya ayah itu tukang selingkuh. Terus sehingga dia sekarang menikah sama suaminya yang juga selingkuh. Terus udah cerai dan dia menikah lagi, dapatnya suami yang selingkuh lagi. Padahal waktu mau menikah gitu biasa-biasa aja gitu ya. Jadi ketika menikah baik-baik segala macam, wah masih banyak promosi selesai gitu kan, terus akhirnya muncul cinta. Jadi ketika budak cinta punya lagi yang namanya pikiran bahwa pikiran sadar untuk berpikir rasio. Dok, boleh saya bagiin slide nggak? Oh, boleh, silakan. Sudah. Berarti ini saya udah di co-host ya? Ya, betul. Bisa, Oke. Bunda, silakan. Ini kelihatan ya? Ya, Bunda, kelihatan. Ya. Jadi orang-orang yang katanya kena bucin, itu orang-orang yang rentan, yang gampang kemasukan lah istilahnya ya. Karena mereka mengalami yang namanya loneliness. Mereka mengalami kekosongan. Ketika mereka mendapatkan seseorang yang mereka sesuai dengan keinginan mereka
mereka akan melakukan apapun demi cowoknya ini. Yang penting dia dapat kasih sayang, bahkan dibayar berapapun dia mau. Saya juga menangani waktu beberapa tahun yang lalu saya menangani beberapa tante girang juga ya. Dia suka sama anak-anak muda gitu. Nah, saya pikir kenapa ya? Dia kan sudah kaya, udah nggak ini ya nggak kekurangan lah. Apa yang dia cari selama ini gitu? Ternyata usut demi usut si suaminya tidak pernah memberikan nafkah batin, ya. Dan akhirnya dia mencari dari anak-anak muda yang bisa memberikan. Nah, terus dia dapat istilah begini, saya melakukan seks sama anak-anak muda itu, yes. Jadi dia umurnya sekitar 56-an tahun, anak muda yang dia pacarin itu sekitar 20-22 tahun gitulah, yang masih kayak anak mami, terus dia butuh kasih sayang orang tua, dia butuh kasih sayang ya. Nah, terus si ibu ini bilang, kalau menurut saya yang namanya selingkuh itu atas dasar suka sama suka. Nah, saya tuh nggak suka sama dia, tapi saya butuh sama seksnya dia gitu. Jadi kebutuhan orang untuk yang namanya mencintai atau mendapatkan cinta itu karena ada bagian dari dirinya yang rentan. Nih, jadi sekarang ini apalagi di masa-masa genting sekarang ya, pandemi, dia nggak bisa bersosialisasi, kemudian dia susah ketemu pacarnya, dia bingung juga mau ketemu pacarnya kayak gimana. Yang terjadi apa? Mereka punya emosi yang ketrap di tubuhnya mereka, terus kayak mereka nggak bisa keluar dari dirinya dia. Mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami frustasi, bahkan nggak sedikit dari mereka yang pengen membunuh diri gitu ya, karena mereka merasa nggak bahagia. Apalagi orang tuanya 24 jam ketemu sama anaknya. Jadi ketika dia butuh laki-laki itu dia nggak dapat, terus ketika dia mau menghubungi laki-laki itu handphone dia jadi frustasi. Nah, ketika emosi udah intens dalam diri seorang atau si bucin itu, ini kan emosi sebenarnya didapat dari masa lalunya dia ya, mungkin dari birit-biritnya dia. Ada beberapa yang merasa bahwa orang tuanya itu selalu nggak mendukung, kalau belief yang terimplan di dalam pikiran, udahlah nanti nggak usah kerja, nanti juga kamu dapat cowok kaya, sehingga dia menanti cowok kaya datangnya dari mana gitu kan. Ada yang sang kaya minjem mobil yang bagus gitu ya, seolah-olah kayak punya duit, utang sana sini, ternyata untuk pacarin dia gitu ya, untuk memanfaatkan cinta wanita ini. Setelah dipacarin baru ketahuan lah dia kere gitu kan. Oh, banyaklah kasus-kasus kayak begitu ya. Nah, ini yang jadi yang jadi permasalahan di zaman sekarang, bahwa anak-anak itu butuh pertolongan. Remaja-remaja itu butuh banget yang namanya pertolongan. Mereka mendapatkan cinta dengan cara yang salah. Mereka tidak memahami cinta dengan cara yang benar. Nah, saya membimbing satu kelompok juga, ini ibu-ibu nih ya, ibu-ibu yang merasa terluka sama suaminya. Jadi di grup ini ada bapak-bapak nyempil. Jadi sebenarnya untuk ibu-ibu, tapi bapak-bapak nyempil. Terus saya bilang, abang ngapain masuk sini? Katanya, ya saya mah pengen dengerin curhatan emak-emak supaya saya tahu perasaan istri saya gimana kalau di ini belum stabil. Ini akan jadi sebuah bencana besar yang nggak akan mereka selesaikan kalau mereka nggak menyelesaikan dan membereskan masalahnya gitu ya. Saya sering menyebutnya dengan error sistem signal. Error sistem signal itu kita berharap sesuatu yang baik, tapi dapatnya selalu yang buruk. Kita pengen dapetin suami yang nggak kayak ayah saya yang suka mukulin, malah dapetin suami yang suka mukulin saya gitu ya. Sampai beberapa kali teman saya bacain tarot gitu, enggak, kamu harus merubah merubah nasib kamu supaya kamu bisa hidup lebih benar, kamu mesti ngeberesin beliefnya segala macam gitu ya. Dan dia nggak percaya bahwa
ketika dia menolak datangnya suami yang kayak ayahnya, justru itu dia terjadi sama hidupnya dia gitu ya. Nah, kehilangan cinta itu berawal dari penilaian yang terus-menerus dalam hidup kita. Jadi judgement yang terus-menerus dari yang datang ke dalam otak kita itu katanya membuat kita menjadi kehilangan cinta yang mula-mula. Jadi kalau saya nanya, kamu tahu nggak sih kalau kamu dilahirkan itu tujuannya apa? Ya nggak tahu. Ya banyak anak remaja yang bilang nggak tahu gitu ya. Tapi tahu nggak sih ketika kamu dilahirkan, terus orang tuamu berhubungan, terus mereka akhirnya jadi kamu, terus kamu yang terpilih jadi pemenangnya gitu ya. Oh nggak tahu gitu. Kamu tahu nggak kalau sebenarnya bukan orang tuamu yang mau kamu ada di dalam kandungan ibumu, tapi kamu yang memilih gitu kan. Hah? Masa sih gitu? Jadi banyak dari mereka yang nggak mencintai dirinya karena mereka tidak merasa tidak dicintai sama orang tuanya. Ngapain gue mencintai orang lain kalau gue nggak dicintai gitu. Jadi dia mencari cinta, tapi dengan cara yang salah. Nah, ketika conscious mind ya, kalau kita bicara tentang hipnoterapi, karena ini sesinya hipnosis, jadi harus menyinggung-nyinggung hipnosis gitu kan. Nah, itu selalu nanya kan, kamu nanya aja, banyak nanya aja. Nanti kamu akan mendapatkan jawabannya gitu ya. Nanya aja, kenapa saya hidupnya sial terus? Kenapa yang datang sama saya cowok-cowok yang nggak benar, terus tanya aja gitu. Nah, setelah kamu tanya sebanyak-banyaknya, kamu tanya dengan pertanyaan yang berlawanan. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan laki-laki yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, bukan laki-laki yang justru tidak saya inginkan gitu ya. Terus apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki diri saya supaya saya tidak menjadi bucin lagi. Nah, karena ketika dia bertanya sesuatu yang salah, dia akan masuk ke dalam sistem beliefnya di dalam pikiran bawah sadar dia. Misalnya, oh ya, gue tuh selalu dimanfaatkan sama laki-laki. Kenapa ya aku selalu dimanfaatkan laki-laki? Terus dia putar terus filmnya yang dia mau dimanfaatkan sama laki-laki gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk dalam beliefnya. Begitu masuk dalam belief, diterimanya sama tubuh. Makanya orang bilang tubuh sama pikiran itu memang tubuh itu yang akan cowok manapun nggak apa-apa lah, yang penting aku enjoy, dia menerima aku apa adanya, dia mencintai aku apa adanya, terus aku action kemana-mana segala macam gitu ya. Nah ini yang terjadi. Jadi sampai dia menyerahkan tubuhnya itu karena bagian dari dia menerima beliefnya dia yang salah. Ya, jadi banyak orang yang ngerti. Oh ya, kalau saya udah sampai ke badan nih, itu udah stuck kan, udah emosi itu udah ketak di tubuhnya dia, yang secara otomatis mungkin juga bisa bikin dia kayak katatoni, terus dia nge-freeze, terus dia mungkin melarikan diri dari kenyataan, macam-macam pelariannya gitu ya, hanya gara-gara beliefnya dia yang diterima, yang dihiaskan sebagai sebuah peran. Nah, jadi saya selalu minta mereka untuk berpikiran lebih fleksibel lagi, untuk membuat otaknya mereka lebih bisa mengatur emosinya gitu ya. Jadi ini kayak semacam terapi kognitif yang dimunculkan supaya dia lebih aware sama hidupnya. Kalau kita belajar tentang otak, kebetulan karena saya praktisi neuroscience, jadi saya selalu meninjau ini semua dari neuroscience. Kalau otak kita itu kan ada kortikal, ada subkortikal ya. Subkortikal itu otak depan itu loh, yang di atas yang membungkus otak di dalamnya gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada subkortikal, isinya apa? Isinya otak emosi, brainstem, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau anak-anak atau orang yang dia punya masalah di masa lalunya, kemudian referensinya negatif, maka sangat mudah untuk si amigdala atau sistem limbik itu
di dalamnya amigdala ada kayak di dalamnya sistem limbik itu ada biji almond kecil banget, itu namanya amigdala. Kerjaannya dia adalah melakukan sensor terhadap emosi. Jadi kalau kita punya referensi negatif, udah pasti amigdala menghijack, kemudian melakukan perbuatan, ya udahlah, gue nggak apa-apa dimanfaatin, yang penting dia cinta sama gue gitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah, gue menyerahkan kegadisan gue, yang penting dia sayang sama gue gitu ya. Dia nggak pernah dia mikir jangka panjang, entah kalau gue hamil gimana, nggak pernah. Dia juga nggak pernah mikir kalau ntar uang gue habis, nggak apa-apa lah, kan nyokap bokap gue kaya, yang penting gue dicintai. Kan nyokap bokap gue sering keluar negeri, punya duit banyak, ya nggak apa-apa lah, dia manfaatin gue, toh gue happy gitu. Nah, ide-ide sama akhirnya gambaran-gambaran mental itu memunculkan pikiran yang negatif yang di-hijack sama amigdala. Nah, ketika itu semua mereda gitu ya, misalnya dia udah menemukan cintanya, itu sebenarnya si amigdala sudah mau melepaskan fungsi perannya ke otak berpikir, otak rasio atau prefrontal cortex. Tapi ternyata di dekat amigdala ada yang namanya singulatus. Nah, singulatus ini yang membuat kita mengizinkan amigdala itu sampai nggak sih ke otak rasio, ternyata dia banyak nggak mengizinkan. Sehingga apa? Terjadi lagi gitu. Bahkan sampai banyak orang yang sakit. Nah, ini kita tahu semua ya bahwa pikiran kita, emosi kita itu terkoneksi satu sama lain. Jadi ternyata si bucin-bucin ini kalau saya lihat, mereka itu menarik orang-orang yang sama dalam hidup mereka. Mungkin mereka sejenis gitu loh, punya pengalaman masa lalu yang sama, terus klop, kena gitu ya. Atau kayak panci dan tutup panci. Kalau dulu orang dulu bilang, ya gue menikah sama orang yang pendiam, ya lo gue bawel, cocok gitu. Kalau sekarang enggak, ternyata mereka menikah berdasarkan frekuensi energi yang sama, yang ternyata menikah karena untuk melukai. Ya. Saya waktu itu pernah buat satu buku, tapi hilang naskahnya ya, judulnya Cinta Itu Luka. Karena saya banyak menangani orang-orang yang sadistik gitu ya, masosis gitu. Jadi mereka itu cara mencintainya itu ya dengan melukai pasangannya, itu mencintai namanya gitu. Dan yang satunya parah juga ya, kalau yang terima ya. Yang terima itu malah parah. Gue nggak akan menikmati hubungan badan sama suami gue kalau gue nggak disiksa dulu. Dan itu kan kayak apa yang terjadi di otak mereka sampai mereka bisa seperti itu gitu ya. Ternyata mereka menarik hal-hal yang sama dalam hidupnya. Nah, ini jadi emosi-emosi yang mereka rasakan di masa lalunya ternyata ketrap di badannya dia sehingga memunculkan reaksi-reaksi seperti ya tadi bucin itu. Nah, si bucin ini perlu nggak sih ditangani segera? Ya perlu, karena kalau dia sudah sampai ke tubuh, dia sudah menerima beliefnya, kemudian dia menyakiti banyak orang, bahkan dia menyakiti diri sendiri, artinya dia butuh pertolongan, ya. Karena banyak banget yang ke saya, terus kemudian dia kayak ya udahlah biasa gitu ya, kayak udah feel kayak udah flat banget emosinya ya, udah nggak ngerasain kalau itu tuh bermasalah. Ya nggak apa-apa lah, apa urusan lo gitu kan. Gue masih punya duit kok buat ngebiayain dia gitu. Jadi banyak banget. Nah malah saya lagi dampingin satu kasus perceraian, di mana si cowoknya ini adalah bucin sejati. Bucin sejati. Jadi dia sering mencari tante-tante yang kaya raya. Dan kemudian ketahuan lah sama istrinya gitu setelah menikah 9 tahun akhirnya ketahuan, dan kemudian dia sekarang tinggal dengan selingkuhannya yang katanya kaya, yang si selingkuhannya itu dapat kekayaannya dari mantan pacarnya dan mantan suaminya, dan akhirnya si cowok ini karena dia nggak punya duit, nggak punya tempat tinggal, akhirnya dia membudakkan cintanya dia ke perempuan ini, which is perempuan ini juga budak cinta. Kenapa? Karena dia suka main laki-laki gitu. Nah ya, jadi dari sini kita melihat bahwa orang-orang yang seperti itu memang perlu mendapatkan pertolongan, mendapatkan cinta yang sejati, perlu diajarin gimana sih rasanya mencintai. Nah, karena banyak kita juga yang cinta itu apa sih, sayang itu apa sih gitu ya. Kalau saya nanya tujuan hidup lu apa, ya gue sih pengen punya istri lagi.
buset deh gitu ya. Jadi banyak orang yang nggak ngerti arti mencintai itu apa. Kemarin malah saya nggak tahu ya kalau misalnya di beristri 2 atau 3 itu termasuk budak cinta apa bukan, saya nggak tahu. Tapi kategori budak cinta itu adalah orang yang menyerahkan cintanya mati-matian sama orang lain, walaupun dia nggak mencintai, walaupun dia disakiti, dan walaupun dia harus berkorban habis-habisan. Karena sebenarnya cinta itu luka, dan dia tahu cinta itu adalah untuk luka, tapi dia senang, dia nyaman dengan kondisi dia dilukai, dia nyaman dengan kondisi dia dihianati, dia bertahan demi cintanya itu gitu ya. Suatu saat dulu zaman tahun berapa ya, Pak Yan masih ada kan ya, 2011 apa 2010 saya lupa. Itu ada sekelompok ibu-ibu itu budak cinta semua. Jadi ternyata budak cinta tuh udah banyak banget dan udah lama banget, cuman istilah sekarang ini yang agak-agak alay baru sekarang tenarnya gitu kan. Dulu tuh ada sekelompok ibu-ibu yang budak cinta, ibu-ibu tukang selingkuh. Jadi ada 1-2 orang yang udah saya terapi sembuh gitu kan, dia bawa teman-temannya lagi gitu kan untuk diterapi. Wah banyak banget yang telepon kan, saya udah capek dengan hidup seperti ini, saya mau lepas dari masa lalu saya yang sama laki-laki yang selalu buat saya sakit gitu ya. Malah ada beberapa yang dia udah menikah 15 tahun. Nah, 14 tahun dia selingkuh dan dia punya anak 5, 4 dari selingkuhannya. Saya bingung kenapa gitu kan. Ya suaminya juga budak cinta juga, jadi suaminya menyerahkan cintanya bukan sama istrinya karena dia merasa istrinya itu dijodohin dan dia nggak cinta sama istrinya. Terus akhirnya yang terjadi apa? Dipacarin lah pembantunya gitu ya. Jadi kasus-kasus konyol kayak begitu tuh banyak banget gitu ya. Ada seorang kolonel nelfon saya pagi-pagi ya jam 6. Saya mau terapi, saya mau hipnoterapi itu. Waktu itu kiriman dari Nekel Tobing, sekarang dia udah meninggal ya. Dia datang ke sini jam 6 ya, jam 6 harus jam 6 gitu ya. Jadi istrinya ini dijadikan pelacur sama dia. Istrinya dijadikan pelacur. Jadi istrinya dipanggilin perempuan-perempuan nakal untuk melayani istri itu suaminya menikmati. Jadi suaminya nggak pernah menggauli istrinya sama sekali, tapi suaminya menikmati ketika istrinya berhubungan sama wanita lain. Ya, ini termasuk budak cinta. Kenapa? Karena suaminya nggak pernah dapat kasih sayang dari orang lain, dari orang tuanya, even dari istrinya, karena istrinya juga dijodohin. Gitu. Ya, jadi banyak kasus-kasus yang kita melihat bahwa mereka tuh banyak trap emotion yang harus keluar gitu ya. Karena trap emotion ini kalau dibawa kemana-mana itu kayak lagunya Mbah Surip, tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana gitu ya. Akhirnya kan berat, beban punggungnya berat. Itu kalau orang udah kena budak cinta itu biasanya punggungnya agak melengkung gitu. Karena apa? Dia punya beban yang sangat berat yang susah dilepasin. Dia nggak bisa ngelepasin masa lalunya dan dia nggak tahu masa depannya mau diapain. Nah ini, jadi ya udah dia cuma duduk aja ya dengan semua emosinya, kemudian dia tertutup bahkan orang nggak kenal siapa dia sebenarnya. Karena apa? Karena dipenuhi sama emosi-emosi yang datang ke dia, bagasi-bagasi emosinya udah penuh banget, jadi orang nggak tahu. Berhubungan sama dia juga rasanya nggak enak gitu ya, karena ada emosi yang ngeblok hubungan dia dengan orang lain. Jadi kayak contoh gini, kenapa dia selalu menarik cowok-cowok yang brengsek dalam hidupnya dia? Ya karena energinya dia menarik hal itu gitu. Sehingga karena energinya dia yang terlalu banyak dengan emosi yang menarik hal itu, jadi dia nggak bisa fleksibel untuk melihat ada orang lain nih dalam hidupnya dia sebenarnya yang cinta sejatinya dia, tapi nggak bisa deketin dia, atau nggak mau deketin dia, atau keblok karena apa? Karena energinya dia hancur banget gitu ya. Nah, maka energinya itu harus dibersihin, emosinya harus dibersihin, supaya apa? Ketika emosinya bersih, ketika core belief-nya itu sudah netral, dia sudah tidak ada lagi koneksi sama masa lalu, udah nggak hidup di dalam masa lalunya, udah nggak ada judgment terhadap dirinya, terhadap orang lain, atau terhadap masa lalunya,
atau terhadap orang tuanya, atau terhadap masa kecilnya, atau terhadap laki-laki, maka dia akan menjadi diri yang sejati, dia menemukan cinta dan kasih yang mula-mula, sehingga benar-benar jadi cinta sejatinya gitu. Gitu Dok. Jadi itu saya cuma sharing aja sih, maksudnya ada banyak hal-hal yang nggak masuk akal, beneran nggak masuk akal loh, perilaku mereka tuh aneh-aneh gitu ya. Terus iya gue tahu lo kaya, tapi nggak segitunya juga kali membeli cinta gitu. Oke, ini nih. Wah, banyak banget nih. Bunda, teman-teman tadi kita garis bawahi juga dulu ya, bahwa budak cinta itu berarti dia satu tuh, dia tidak mencintai tapi masih ingin bareng bersama gitu. Yang kedua, disakiti, dilukai juga udah cuek juga gitu karena tadi apa ada emosi gitu bawah sadarnya. Yang ketiga tadi apa? Uang udah habis-habisan juga ya, bukan uang aja, mungkin nih harta benda udah habis juga tetap juga Semua, gitu. tubuhnya Dan juga. ini satu lagi nih Bunda, nih Sini, di segala usia ya Bunda ya. Jadi berarti iya, bahwa ternyata bucin ini iya, di dari di segala usia usia. berapa saja ya, dari apa remaja mungkin ya, dari remaja sampai 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 tua gitu ya, gitu. Yes, Dan iya. frekuensinya ini sama tadi, menarik sekali, menarik orang yang sama berarti. Jadi pengalaman-pengalaman klien itu jadi panci dan tutup panci gitu, maksudnya gimana itu Bunda? Ya, harusnya kan kalau pasangan menikah itu katanya panci sama tutup panci Mm-mm. melengkapi gitu ya. Nah, kalau mereka ya iya frekuensinya yang narik frekuensi yang sama diri mereka. Jadi bukan bicara tentang panci sama tutup panci lagi. Mungkin iya aku pendiam, terus dia cerewet gitu kan, cocok gitu ya, seolah-olah cocok. Tetapi ketika menikah itu nggak jadi panci sama tutup panci lagi. Ya tutup panci sama tutup panci, akhirnya keluar semua. Mm-mm. Artinya orang yang frekuensi sama, yang ngeklik sama gitu ya, yang bucin juga gitu ya, Bunda. Halo Bunda. Oke, Bunda. Emang putus-putus Nah, Dok. barusan putus Ya, Bunda. Gimana Bunda? Barusan agak putus. iya putus-putus. Heeh. Justru saya lagi dengerin dokter nih, Oh, terus putus-putus. oh gitu. Nggak, tadi artinya apa? Orang yang bucin ini cenderung akan ketemu dengan jodohnya yang nggak jauh beda ya Bunda ya. Nah, iya, biasanya begitu. Oke, Karena yang satu haus cinta, yang satu bisa alay-alay untuk menebar cinta gitu. Yang satu oke. punya duit, yang satu nggak punya duit, ya udahlah, gue pura-pura cinta aja. Yang penting gue aman, dapat makan gitu. Terus gue bisa jajan. Oke, yang satu dapat jajan, yang satu dapat cinta gitu, ngasih uang gitu ya Bundanya. Iya, soalnya saya baru ngalamin ini kasihan banget loh. Jadi mau kata nggak dikawinin apa lah. Soalnya dia kayak ceweknya ini malah mainin dia, nggak cinta sama dia, cuma cinta uangnya. Sampai dibikinin bisnis toko floris, sampai dibeliin rumah yang MM-an, di Serpong kan gede banget tuh rumahnya. Terus dibeliin mobil gitu kan, dirawat, aduh kurang apa lagi gitu kan. Tapi si ceweknya ini memang dablek sih. Jadi dia tuh playing victim. Nah, ini satu lagi, budak cinta itu ciri-cirinya, salah satu cirinya adalah playing victim. Jadi dia kalau datang ke cowok, dia merasa sebagai orang yang teraniaya. Jadi waktu dia pacaran sama yang klien saya ini, dia bilang dia sama mantan pacarnya disiksa, digebukin sampai retina matanya pecah. Karena mantan suaminya itu selingkuh. Ternyata kasus udah diselidikin gitu ya. Ternyata dibalik sama dia yang selingkuh. Terus mantan suaminya marah banget, digebukin lah dia sampai retinanya pecah gitu. Nah, terus sudah jalan sama cowok ini, dia jalan sama cowok lain 3 orang, yang satu di Taiwan, yang satu di Singapura, yang satu di Australia. Nah,
Terus udah jalan sama 3 orang ini terus ketahuan kan, ya udah kamu mau gimana? Enggak dia minta maaf gitu kan. Terus ditanya, "Kamu ngapain?" gitu. Ternyata cewek ini emang gila seks ya. Jadi birahinya tinggi sekali gitu dan semua cowok-cowok diporotin lah ceritanya sama dia gitu. Nah, akhirnya yang klien saya ini udah 7 tahun pacaran, terus akhirnya sampai si pacarnya ini dibilang, "Bener kamu mau jalan sama yang ini gitu, sama cowok ini," gitu. "Iya bener." Ya udah akhirnya ketahuan, terus sekarang minta-minta balik gitu ya, ngemis-ngemis cinta gitu, nggak dikasih sama pacarnya. Jadi banyak Oke. banget yang apa ya, dia kurang kasih sayang, dia hidup dengan traumanya, dramanya, dia mainin terus dramanya untuk menyakiti banyak laki-laki. Nah, jadi Bunda nih banyak banget ya penyebabnya gitu ya. Sekarang solusinya gimana nih Bunda kita sebagai yang tenaga yang ngebantu konselornya atau hipnoterapisnya gitu, psikolognya, gimana ngebantunya Bunda? Ya, pertama kita harus tahu dulu core belief-nya dia apa. Jangan-jangan dia punya core belief yang emang membuat dia malah mengulang-ulangin sesuatu. Nah, sebenarnya ada teknik sederhana banget, saya dapat dari Mind Valley juga ya. Teknik sederhana banget ketika seseorang ini terkena belief yang nggak bagus, terus kemudian kita rontokin. Itu yang tadi saya bilang itu loh, SSE, Signal System Error gitu ya. Kita bilang aja delete and destroy. Delay and destroy semua belief-belief yang menghantui dia, yang mengganggu dia, yang mempengaruhi dia ke masa depan dan membuat dia stuck dengan masa lalunya. Jadi di-delete, destroy. Jadi dia energinya harus di-change. Kalau enggak bisa. Pertama. Kedua, mungkin kalau teman-teman hipnoterapi mungkin bisa melakukan teknik regresi ya. Kita tahu semua kalau ketika di hipno kita cari tahu dulu apa sih yang membuat dia menyerahkan dirinya sama orang lain dan menyakiti yang namanya cinta itu. Oh, ternyata dia punya pengalaman masa lalu tidak dicintai. Ajari dia tentang yang namanya cinta. Bahwa cinta itu sebenarnya bukan cinta kepada orang lain. Kalau lu mau nemuin orang yang benar-benar pas, yang benar-benar sayang, cintai dirimu, baru kamu akan menemui orang-orang yang pas, yang sayang benar-benar tulus sama kamu. Terus ketiga, saya selalu ngajarin ke mereka bahwa judgement terjahat adalah menyalahkan diri sendiri. Kamu tidak akan pernah bahagia kalau kamu tidak membahagiakan dirimu sendiri. Jadi otomatis dia harus merubah dirinya. Dia harus tahu kalau cinta itu sebenarnya cinta kepada diri sendiri, baru menarik orang-orang mencintai dia. Yang ketiga, membuat dirinya bahagia supaya orang lain di sekelilingnya juga mendapatkan aura bahagia itu dari dia. Oke. Itu. Baik, Bunda. Jadi satu, cari dulu ya, belief-nya dulu ya, belief yang utamanya dulu ya, tentang kaitan dengan cinta dulu ya tadi. Iya. Oke, setelah itu tadi ada cari tahu lah regresi ya, pengalaman-pengalaman hidupnya bagaimana gitu, kaitan dengan cinta tentunya ya Bunda ya. Iya. Oke, dan betul. Ini yang menarik nih yang tadi ajari cinta ke diri sendiri dan cintai diri sendiri juga. Tadi satu lagi apa Bunda? Maafin diri sendiri ya Bunda ya? Bahagia. Oke. Ya. Forgiveness itu bagian dari kalau kita nggak mau self blaming, nggak mau judge terhadap diri sendiri, kita mungkin harus banyak beresin dengan banyak memaafkan, berdamai dengan diri sendiri. Mungkin banyak part-partnya yang berontak sih, kayak misalnya, oh dia sayang sama saya, iya tapi kan saya nggak pernah dapetin cinta itu dari orang tua saya dulu. Terus ada partnya yang bilang yang lain, tapi kamu bisa kok dapetin cinta dari dirimu sendiri. Enggak kok, gimana saya mau mencintai diri sendiri? Orang-orang tua saya yang dekat saya aja nggak mencintai saya, malah marah-marahin saya terus. Dia konflik, jadi ajarin dia untuk banyak bercakap-cakap. Kalau saya banyak pakai mirror exercise. Jadi dia ngaca, terus dia ngomong sama dirinya sendiri. Karena orang-orang yang bucin disuruh ngaca itu biasa nilainya minim.
karena nggak ada kecintaan sama diri sendiri. Jadi dia, ih siapa sih gue, kayaknya jijik banget ngeliat gue, diri gue aja jijik ya, gimana orang lain ngeliat gue gitu. Terus yang diminta apa Bunda dengan exercise bercermin ini? Bercakap-cakap dengan ya. Jadi sebenarnya kita punya shadow self kan. Shadownya kita itu anggap aja di kaca itu shadownya kita. Jadi kita bercakap-cakap sama orang yang ada di dalam diri kita. Cuman kalau orang di dalam diri kita kan kita nggak live ya, nggak nyata. Terus bingung gimana nyarinya gitu. Nah kaca itu bisa membantu kita untuk kita menetralisir. Itu yang di depan kamu tuh kamu. Kenapa kamu nggak bisa mandangin diri kamu sendiri gitu. Itu sederhana banget, tapi begitu dia mandangin dirinya dan dia gazing sama dirinya sendiri, itu aja udah membantu meringankan masalah dia. Banyak yang terbantu dengan teknik itu juga. Oke, siap Bunda. Kita jeda dulu ya. Ini kita buka dulu. Teman-teman ada yang bertanya, sesi tanya jawab dulu ya Bunda ya. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum Bunda lanjut lagi. Teman-teman boleh bertanya langsung atau diketik di chat juga boleh ya. Kalau mau bertanya langsung juga boleh ke Bunda Lucy, silahkan. Bunda nanya. Silakan. Siapa nih? Adi kayaknya. Oh ya, Mas Adi, silakan. Bunda nanya, bucin itu kalau kita merujuk pada teori perkembangan, tumbuh kembang anak, itu biasanya terdapat pause-nya tuh di usia keberapa ya? Bakat-bakat bucin itu akan muncul. Sorry. Agak putus-putus. Sorry, Kang, bentar. Oke, boleh ulangin? Silakan Mas Adi. Kalau merujuk dari usia perkembangan, tumbuh kembang anak, atau kita bisa ngelihat dari mana biasanya ada kesalahan atau terjadi inner child itu di usia keberapa yang bisa nanti dewasanya itu bisa memicu ke arah sana gitu aja. Oke. Jadi kita harus meninjau kalau di hipnoterapi atau di ilmu kinesiologi yang saya pelajari ya. Biasanya kalau yang bucin-bucin itu udah ada DNA emosinya dari orang tua. Nah, jadi diselesaikannya sebenarnya dari genetik kan harus ya. Cuman kan kepanjangan nih. Mamanya mungkin di dalam kandungan kurang ada cinta terhadap dirinya sehingga kena ke anaknya. Nah, maksudnya kecenderungan usia berapa sih anak bisa ketahuan dia bucin apa enggak? Biasanya di 9 tahun ketika dia mulai bisa berinteraksi sama lawan jenisnya, di situ kita udah mulai wanti-wanti. Tapi so far kalau aku lihat, kalau mama papanya sudah memberikan kasih sayang, memberikan bahasa kasih yang cukup sama anaknya, kecenderungan itu sih bisa diminimalisir sih. Karena si anak itu udah mendapatkan cinta dari orang terdekatnya gitu. Jadi tangki cinta orang tua ya Kecil suaranya, sorry. Jadi tangki cinta orang tua ya Bun ya, yang mesti dipenuhi ya. Ya, betul. Terima kasih. Ya ujung-ujungnya ke life language lagi sih. Makasih Bu. Iya, makasih Mas Adi. Oke, ini ada Bu Dian. Sebentar, Bunda ada. Bu Dian bertanya, biasanya untuk solusi bucin ini pakai teknik apa, Bunda? Silakan, Bunda. Kalau teknik, tadi banyak banget ya. Teknik itu hipnoterapi, kalau Bu Dian bisa hipnoterapi bisa membantu sih untuk hipnoterapi. Kalau saya kan banyakkan pakai kinesiologi. Kalau kinesiologi kan pengecekan lewat bawah sadar melalui muscle check. Jadi apa yang nggak didapat di hipnoterapi bisa didapat di kinesiologi. Karena kalau hipnoterapi, kalau untuk spesial yang
nggak ngerti tentang past life, dia paling banter bisanya sampai regresi sampai dalam kandungan gitu ya. Tapi kalau kinesiologi bisa sampai 7 keturunan di atasnya dia dibersihinnya gitu. Jadi kalau tentang teknik banyak banget sih. Kalau tahu EMDR atau CBT, nah itu sekarang teknik yang sedang saya pakai. Jadi saya kan punya dampingi 21 hari kelas Love Journey ya. Nah ini udah batch kelima nih, hari Senin besok jalan. Nah itu juga saya menggunakan teknik itu. Jadi peserta tuh benar-benar diajarin bagaimana caranya mengubah dari yang unhelpful thought ke helpful thought gitu. Jadi pikiran yang nggak berguna, jadi pikiran yang berguna kayak apa. Terus dilatih untuk emosi apa sih yang muncul ketika kamu melihat pria. Nah, pikirannya apa yang muncul tuh. Nah, itu yang dibenahi sih, yang diberesin. Mau nggak mau itu kalau kayak begini sih terapi kognitif dibutuhkan banget. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Dian ya. Sebentar, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Sambil nih, oke, baik. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Sambil nunggu teman-teman, boleh di chat juga ya pertanyaannya teman-teman. Bunda, tadi kan Bunda nih ada program namanya 20 days ya, 21 hari live journey ya, kelasnya live journey. Boleh dong cerita dikit dulu Bunda, apa tuh Bun? Makhluk apa tuh? Kelas apa tuh Bunda, silakan. Ya, oke. Saya share ya. Ya, jadi kita ada kelas yang namanya 21 hari Love Journey and Abundance. Kenapa saya kelas ini? Karena jalan dengan perilakunya. Jadi dibersihin beliefnya, kemudian Bunda, PowerPoint-nya belum ada ya, Bunda? Oke. Nih, Bundanya kemana nih? Sebentar, putus lagi. sorry. Bunda, silakan Bunda. Mic-nya Bunda, oke. Bentar ya, soalnya saya nebeng hotspotnya handphone saya, terus anak saya bawa keluar, jadinya hilang deh sinyalnya. Iya Bunda, tadi PowerPoint-nya belum ada Bunda tadi. Ini udah ya? Nah, silakan Bunda, lanjut. Ya, jadi 21 hari Love Journey ini kan udah kelima ya, jadi kita memang setiap bulan adain ini supaya membantu teman-teman yang kehilangan cintanya, mumpung lagi pandemi ini kan, jadi mereka masih banyak waktu untuk introspeksi diri. Tapi ini bukan perjalanan kayak kalau saya lihat banyak kan yang afirmasi atau energi, bukan sekedar itu sih. Jadi memang benar-benar kita bikinnya yang namanya metodenya best love. Best of itu kita kasih mindful movement, kita kasih beberapa teknik lain ya, CBT, EMDR semuanya masuk untuk ningkatin power kita, ningkatin kreatif kita gitu. Nah, dengan kita mencintai diri itu chance-nya lebih terbuka. Hari deal with emotion. Nah, ini juga menarik sih. Tapi itu ternyata bisa lewat mata gitu ya, glitch mata. Jadi makanya eye itu pergerakan di eye yang pertama, yang kedua gerakan di mata itu membuat kita
bisa menghilangkan trauma. Karena mata kita itu sumber dari trauma, apa mata gitu ya. Nah, jadi mata kita ada yang mata dominan, sehingga ketika dia stres, dia harusnya menyampaikan informasi ke sistem limbik, namun dibajak sama amigdala. Nah, gimana caranya ngatasin supaya informasi itu nggak mudah share 3 hari. 3 hari maksudnya 3 kali 2 jam ya, bukan 3 hari 8 jam manteng gitu, enggak ya. Itu lewat kelasnya, lewat Zoom. Nah, sama hipnotis. Bunda suaranya hilang Bunda nih. Nanti itu teman-teman boleh catat aja informasi di 0818 074 44 Karena ya bulan jalan kira-kira 3 atau 4 event gitu. Belajar lah ya di masa pandemi ini. Halo? Bunda, tadi diulang nomornya Bunda. Boleh berbagi dengan teman-teman. Keputus tadi. Hilang lagi ya? Iya. Maaf nih. Ini IndiHome nih. Kalau mau nanya semua event kita ada di situ. Kita ada puluhan event gitu ya. Mulai dari yang event kecil sampai event mau jadi paranormal ada semua di situ. Oke, teman-teman kalau ada yang perlu kontak ini ada di bawah ya Bunda ya, di PowerPoint tadi ya. Oke. Ya, Balik lagi. Kalau chat. Bunda ini ada pertanyaan dulu nih Bun. Ini Mas Oke. Adi nih. Bunda ajarin kinesiologi dong. Kapan kelasnya? Siapa tuh yang nanya? Mas Adi nih, Bunda. Kapan ada kelas ya? Kapan ada kinesiologinya, Bunda? Wani Piro. Nanti kontak Bunda ya. Kelas kinesiologiku namanya Neuro Emotion Code. Kemarin tuh udah jalan yang level pertama yang Neuro Emotion Coaching. Itu juga ya oke sih, maksudnya orang tua banyak belajar tentang neuroscience, terus ngajak ngobrol anak tuh bukan ke perilakunya tapi ke otak anak. Nah, yang sih ngecek apa emosi, terus kebersihannya gimana gitu. Ini ada banyak nih pertanyaan. Banyak pertanyaan Bunda. Ini dari Mbak Mei dulu ya. Bunda Lucy kan tadi bilang Bunda dipukuli nih. Apa sih nggak gini? Orang tuanya dapat akhirnya dapat suami justru seperti yang bapaknya Bunda. Emang begini ceritanya tadi Bunda. Apakah Bunda Lucy juga menikmati pelakuan ayahnya lewat suami atau tidak menikmati bagaimana melakukannya? Gimana Bunda? Silakan dijawab dulu Bunda. Bingung saya. Untuk orang yang pernah mendapatkan pelecehan seksual dari anggota keluarga itu ya, apakah akan potensial? Oh iya, mungkin. Waktu saya SMA, saya nangani satu anak remaja bucin. Jadi dia kayak menyerahkan apa aja untuk pacarnya lah ceritanya gitu ya. Setelah saya terapi, saya kan nggak ngerti dulu terapi itu apaan gitu kan. Saya cuma ingat beli satu buku judulnya Kesembuhan Memori. Di situ saya praktekin dan akhirnya berhasil banget gitu ya. Saya nggak pernah yang namanya nggak Mohon maaf, sinyalnya kayaknya putus-putus ya, Bunda. Oke, teman-teman mohon bersabar ya. Oh, soalnya kalau misalnya mati Zoom chatnya juga hilang. Halo? Ya Bunda. Halo? Ya Bun. Putus lagi Bun. Internetnya nggak stabil karena ngambil dari handphone. Oke. Ngambil dari handphone. Oke, tadi sampai mana ya dengernya ya tadi ya.
Terus saya terapin metode itu, ternyata anak itu pernah diperkosa sama supirnya waktu dia 5 tahun. Jadi ada kemungkinan. Nah, waktu zamannya pedofil, inget nggak dulu pernah ada zaman pedofil? Saya kan suka dipanggil KPAI. Suatu saat saya siaran di Trans TV. Nah, di situ ketemulah beberapa orang yang bucin, bahkan artis ya. Dan dia bilang kemungkinan kalau orang udah di pedofil, dia akan melakukan itu sama orang lain. Kemungkinan karena itu traumanya dia yang kayak mirror cerminnya, karena di otaknya itu ada mirror cermin, jadi apa yang ada di dalam otaknya dia modeling ke orang lain gitu. Ada kemungkinan besar seperti itu. Walaupun mungkin nggak 100% ya, nggak semuanya. Tadi ada pertanyaan di bawahnya, Dok, tentang saya, boleh. cuman Saya bacain ya, saya nggak Bunda baca ya. soalnya hilang ini. Ya, Ya, boleh. oke, yang paling bawah dulu deh. Satu lagi Bunda, kalau seseorang kehilangan sosok ayah karena ayahnya meninggal dan orang ini laki-laki, apakah akan punya potensi yang besar juga menjadi bucin, Bunda? Kalau kita bicara tentang potensi, semuanya mungkin. Karena masalahnya gini, ada 2 orang, dua-duanya kehilangan ayahnya. Tapi yang satu menyikapinya dengan cara yang berbeda dibanding yang satunya. Jadi karena yang satunya itu karena dia kehilangan figur ayah, dia haus sama kasih sayang, maka dia mencari laki-laki lain gitu ya. Nah, sama yang satu, justru dia karena kehilangan ayahnya, dia nggak mau pacaran dulu karena dia mau jaga ibunya. Jadi reaksi respon di otak itu nggak selalu sama sih. Nggak bisa kita pukul rata, oh pasti begitu gitu. Nggak bisa sih. Tergantung dari hubungan dia sama orang tua mamanya juga kan. Kalau hubungannya sama mamanya baik sih so far oke. Tapi kalau misalnya ada banyak yang anak saya tanganin, itu mamanya itu berani pacaran di depan anaknya gitu. Sampai nelfon jam 2 pagi, nih Bunda nih, mama bawa om itu lagi ke sini gitu kan. Di depan anaknya. Nah, itu mungkin nanti akan memunculkan potensi seperti itu. Nah, saya nangani lagi ini anak kembar. Salah satunya kena bucin. Karena mamanya itu pelacur, terus anaknya ini dia sekarang lagi ngemis cinta sama tukang beca, tukang siomay gitu. Pacaran dong sama gue gitu. Gitu. Jadi nggak tentu sih, tergantung dari persepsi orang. Oke, Bunda, itu ada pertanyaan buat Bunda tuh di chat Bunda. Baru lagi. Sorry. Kebaca nggak Bunda? Kalau saya bacain nih. Oh, oke. Ini Mbak Mei ya? Mbak Mei IBH ya? Bukan? Nggak tahu nih Mbak Mei. Gimana juga ini? Saya pernah dipukuli ayah, ini di sini. Lalu mekanisme dalam cerminnya sekarang bagaimana? Jadi tadi saya bilang ada 2 tipe orang. Yang satu kalau dipukulin nih, kalau dipukulin ayahnya, dia akan mencari pelarian sama laki-laki lain. Atau yang kedua, dia mungkin tidak bereaksi apa-apa karena menganggap biasa. Nah, saya yang pertama tuh nganggap yang pertama ya. Saya yang pertama lah, karena dari SMP saya mencari figur laki-laki yang bisa saya ajak cerita. Which is saya nggak macam-macam sih. Cuman saya senang aja namanya bergaul sama laki-laki gitu kan. Sampai akhirnya saya menemukan kayaknya ada yang nggak beres di gue ya. Waktu kuliah itu saya pacaran sama satu orang, kebetulan karena saya Kristen, dia pembina gereja, dan ternyata di situ saya tahu kalau dia itu
satu anak binaan saya itu pacaran sama orang dari Cianjur. Mana dulu kan musimnya pager ya, jadi saya nggak ngerti. Tapi ketika saya tinggal di belakang pintu, terus mama saya udah ngomel-ngomel gitu kan, jadi kalau misalnya pun saya pacaran saya backstreet gitu, tapi saya nggak sampai yang bucin bener-bener kayak ngemis cinta ke orang gitu, itu nggak. Untungnya nggak sampai ke arah sana gitu. Karena dulu saya aktif LSM kan, jadi saya aktif saya aktif di gereja, saya aktif. Kembali lagi ke respon orang yang. Terus sekarang saya dapetnya suaminya sesuai nggak ya? Kasih tau nggak ya? Ayah. Oke. Mohon maaf nih, teman-teman putus lagi. Putus terus. Di Sini Timur agak jelek sih kalau udah jam 5 ke atas, apalagi itu parah banget. Malam-malam tuh kalau saya mimpin kuliah Zoom tuh putus nyambung gitu. Ini ya, emang laptopnya bucin juga nih kayaknya. Jablay, kurang kasih sayang. Iya, silakan udah. Iya gitu, jadi ya tadi sampai mana sih? Sampai mana jadi saya dari tadi ngomong sendiri tuh saya nggak tahu kalau lagi putus internet gitu kan. Parah banget. Kalau tadi ditanya, saya dapat suaminya sesuai dengan figur ayah saya enggak? Ya pasti. Nah, ayah saya itu jarang yang namanya nyentuh saya. Dia berhenti mukul saya ketika dia jatuh stroke dan saya menolong dia. Dan kemudian waktu itu setelah stroke dia udah nggak punya daya untuk mukulin saya. Nah, sejak habis itu saya bawa pulang dia, terus pertama kalinya saya ngerasain dia nyentuh saya itu waktu dia habis stroke. Nah, saya memang bilang saya nggak mau dapetin figur kayak papa saya yang cuek, yang mukulin saya. Akhirnya saya dapat suami saya yang, tapi ketika saya belajar neuroscience, saya membuat tebal si mielin yang membungkus akson dengan cara membelai dia. Jadi ini jurus ampuh untuk membuat suami-suami yang cuek. Akhirnya sekarang udah mulai bisa. Putus lagi ya, Dok? Halo? Enggak. Silakan, Bunda. Putus lagi ya? Enggak, Bun, silakan. Enggak. Masih ada, Bunda. Oh, ini soalnya ada chatnya sih. Ya, jadi dengan mielin itu saya membantu suami saya untuk bisa lebih open, lebih komunikatif, lebih terbuka sama saya, nggak seperti papa saya yang cuek banget sama saya, gitu. Gitu sharingnya. Oke. Makasih nih Bunda nih. Teman-teman masih ada yang bertanya? Tadi ada yang ke Japri ya. Nanti yang belum jelas boleh kontak Bunda Lucy ya di nomor yang tadi ya. Tadi di chat juga ada ya. Saya ini kalau yang tadi Oh, itu tadi stafnya Bunda ya? Iya ya. Oh, ini nomor pribadi saya. Ya, itu asisten saya. Ya, ini ada nomor Bunda. Silakan teman-teman yang perlu mau bertanya lebih jauh lagi ke Bunda Lucy, silakan dicatat nomornya di chat ya ada. Atau mau tanya tadi ada kelas-kelas kinesiologi, ada 20 hari live juga nih ya Bunda. Sama tadi eye motion ya tadi Bunda ya?
eye motion sama parenting tadi. Jadi bisa kontak-kontak Bunda atau mau konsultasi. Ya, deal with emotion, ada parenting. Ya, macam-macam. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Kita kasih waktu 2-3 menit lagi ya Bunda ya. Ini jadinya 1 jam lebih Bunda, mohon maaf. Ya, boleh. Silakan Baca ada yang juga mau nggak apa-apa. ada yang mau bertanya lagi Pak Nyoman atau siapa Pak? Ada yang mau ditanyakan silakan. Boleh tanya yang lain ya kaitan dengan hipnoterapi atau dengan pokoknya dengan anak-anak ya, dunia anak-anak ya. Dunia anak-anak dan anak-anak gede seperti Pak Iwan. Anak-anak gede apa anak-anak tua nih? Pak Nyoman silakan Pak Nyoman. Boleh Pak Nyoman, langsung aja Pak. Di unmute aja Pak. Mic-nya di unmute. Silakan di unmute Pak Nyoman ininya. Terima Nah, kasih. silakan. Iya, Oh, silakan. ini Saya mau- Galaxy A10 ya. Oke, Mana? saya mau nanya Silakan. itu masalah Oh iya, Pak masalah di Nyoman ya. masalah di Inggris itu yang sampai membunuh pasangannya itu apakah budak cinta atau apa? Terima kasih. Orang Indonesia yang di Inggris sampai Oh membunuh iya iya berapa iya iya. orang itu. Iya. Oke. Makasih. Yang kasus kemarin yang cowok itu ya, Iya. Bunda ya. Yang Iya, di makasih. Inggris yang Ya. Selain itu sih lebih kayak dia punya agak terganggu secara mental sih kalau saya lihat. Jadi kalau budak cinta belum sampai gangguan mental. Iya. Oke, jadi Kalau gitu. gangguan mental budak cinta bisa membuat sampai gangguan mental ya. Ya. Makasih. Oke. Halo Bunda. Tapi orang yang udah terganggu mentalnya seperti itu sampai membunuh cowok-cowok yang emang dekat sama dia misalnya, itu belum tentu bisa dikatakan budak cinta. Tapi mungkin saja karena trauma masa lalunya membuat dia seperti itu. Iya. Ya. Oke. Halo? Masih nyala nggak? Masih Bunda. Masih on kan? Iya, masih on. Halo? Masih Bunda Mami, masih. kenapa, maksudnya Mas Sosis apa? Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Hasta Utama nih, Mbak. Bunda Lucy. Halo Bunda. Sebentar ya. Bunda. Suaranya di mute ya Bunda ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, teman-teman ya. Oke, Bunda ini ada beberapa pertanyaan. Ada wanita dia sudah punya pacar dan sudah dilamar dan diterima. Namun di belakang dia sudah selingkuh dengan tunangan orang bahkan sampai ML. Namun dia lebih milih selingkuhan dibanding pacar. Kenapa ya? Bunda Lucy masih monitor? Halo Bunda, ini mic-nya kayaknya di mute Bunda. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Bunda mic-nya masih apa? Mic-nya masih di mute tuh, masih di
Ada beberapa pertanyaan dari Pak Mas Aji sama Mbak Mei dan Bu Riani. Nanti saya bacain ya. Oke, teman-teman sambil nunggu Bunda Lucy nanti malam, besok malam saya mengundang Pak Edi, Dr. Edi Iskandar, pakarnya EFT di Indonesia, Emotional Freedom Technique, dan beliau akan menyampaikan bagaimana EFT bisa membantu di masa pandemik seperti ini di dalam kondisi new normal ya. Bunda sudah bergabung lagi Bunda Lucy. Jadi besok malam ya, Jumat malam mulai jam 7.30 malam sampai 8.30-an kita akan belajar dan saya mengundang Dr. Edi Iskandar, salah satu pakar EFT, Emotional Freedom Technique di Indonesia, salah satu orang yang membawa EFT masuk ke Indonesia atau master trainer dari EFT ya, master trainer resmi dari EFT. Besok malam jam 7.30 malam. Bunda masih monitoran Bunda? Oke, Mbak Hai, Bunda Lucy-nya menghilang ya? Nah, Bunda. Sudah masuk lagi, Pak. Nah, udah masuk lagi ya? Bunda. Sudah. Bunda ini masih pakai ilmu menghilangnya deh. Masih ilmu menghilang. Bunda, dengar suara saya, Bunda? Masih, mic-nya masih... Nah, siap. Udah ada Bunda nih. Sorry. Aduh, itu sinyalnya aku jadi pindah ke handphone deh. Ini malah bagus ini ya? Loh. Ini bagus ini ininya. Oh iya? Iya, jelas sekali. Oke, Bunda. Nih ada pertanyaan-pertanyaan nih. Saya baca yang paling bawah dulu aja ya. Ada wanita muda, dia sudah punya pacar dan sudah dilamar dan diterima. Namun di belakang dia sudah selingkuh dengan tunangan orang bahkan sampai ML. Namun dia lebih milih selingkuhan dibanding pacar. Kenapa ya? Ya, itu salah satu ciri budak cinta sih. Dia orang yang nggak pernah selesai sama dirinya. Jadi dia mungkin menemukan ketidakpuasan yang didapati dari pacarnya, kemudian dia mendapatkan dari orang lain. Dan umumnya itu karena habit sih, karena terbiasa. Jadi itu nggak bisa, itu yang namanya servo mekanisme yang tadi ya, error signal system itu karena ada sesuatu perilaku yang berulang, dan akhirnya karena kalau dia nggak aware terhadap perilakunya itu akan terus kayak begitu. Itu bersyukur banget ceweknya nggak nikah sama dia. Oke. Siap ya, mudah-mudahan menjawab ya. Ini ada Mas Aji. Saya pernah mengalami bucin karena terlalu lama jomblo, kurang kasih sayang. Baru ketemu pasangan sekali dimanfaatkan habis-habisan. Jadi dimanfaatkan habis-habisan nih Mas Aji. Saya terus dikejar-kejar dia sampai hari ini sama cewek tersebut. Solusinya bagaimana Bunda? Saya jadi ingat waktu itu saya ketemu satu orang. Jadi dia kebetulan trainer juga kan. Terus dia dikejar-kejar cewek nih, persis kondisinya kayak begini. Pas dia ketemu saya, dia ngelihat ya akhirnya kita jadi dekat, terus dia ngobrol-ngobrol segala macam. Dia tuh punya si cewek itu satu hari itu bisa sampai 100 kali nge-call dia. Dan setiap Selasa dia harus nyetor ke cewek ini, nyetor ML gitu ya. Pokoknya cewek ini bilang, lu main ke apartemen gue setiap hari Selasa, tolong jangan pakai kolor. Nah, terus karena si cowok ini sudah merasa terganggu 1,5 tahun loh, dibuntutin sama nih cewek kemana-mana, ditelepon kayak diteror gitu ya. Akhirnya mau nggak mau ya udah saya kerjain ya, karena saya ngerti, jadi saya ritualin lah ceritanya gitu kan, ritual putus cinta di bawah bulan purnama pas purnama lagi turun, katanya begitu. Ya tapi ya ternyata benar sih, nggak tahu mungkin bisa dipakai juga ya. Ini ada satu kalimat afirmasi yang sering saya pakai, cuman gaya-gaya saya supaya dibayar gitu kan.
Jadi pakai lilin terus menyem-menyem gitu supaya kesannya kayak dukun beneran. Jadi saya pakai kalimat gini, biarkan api cintanya hangus terbakar sehabis-habisnya dan membuat dia menjauh daripadaku. Itu ampuh loh. Jampi-jampinya ampuh loh. Jampi-jampinya itu mantranya itu ya. Mantranya ya. Oke. Tapi sebenarnya kan secara ilmiah iya itu karena vibrasinya mungkin sampai ke dia gitu kan. Oke. Siap Bunda. Nih Bunda masih ada satu lagi ya. Bunda mendapat perlakuan istimewa dari ayahanda. Apakah mengalami trauma atau malah dan lainnya? Bagaimana trik mengatasinya? Oh, ya kalau bicara trauma ya pasti trauma lah ya. Jadi kala itu saya kan nggak mau berinteraksi sama orang lain ya. Ini cerita sebenarnya saya udah ceritain berulang kali. Sebenarnya mengungkit luka lama sih sebenarnya ya. Jadi begitu sudah kuat lah. Saya sih sudah kuat Bunda. Udah kebal. Jadi karena saya sering pacaran, tapi pacaran saya juga pegangan tangan aja nggak berani gitu kan. Soalnya begitu mau pegangan tangan udah ngelihat bapak saya mau mukulin saya gitu kan, jadi nggak jadi lagi gitu. Nah ketika saya ketemu sama satu orang yang serius, dia malah selingkuhin saya gitu kan. Nah dalam perjalanan akhirnya saya memutuskan untuk nggak pacaran sampai akhirnya saya mengalami perkosaan. Nah itu yang sebenarnya menyakitkan karena saya sudah trauma sama ayah saya, kemudian saya diperkosa, saya trauma sama laki-laki. Bisa dibayangin dong rasanya gimana sama laki-laki. Akhirnya saya menikah, ya delalah suami saya baik banget gitu ya, sabar banget. Dan tapi mengganggu hubungan saya waktu awal-awal tuh hubungan badan ya. Jadi begitu saya ngelihat dia itu saya teriak-teriak dan saya jerit-jerit kesakitan gitu ya. Padahal sebenarnya nggak sakit, saya nggak tahu nikmatnya kayak begituan kan jadinya. Akhirnya sampai suatu saat ini kayaknya nggak beres nih, saya harus putusin hubungan saya sama masa lalu saya. Terus saya ngebayangin di depan saya itu ada cermin, ada kaca, bukan cermin, kaca. Kaca di situ ada laki-laki yang pernah mengkhianati saya, ada papa saya, ada orang yang memperkosa saya nggak ngerti ya, karena saya waktu itu ditinggal di jalan gitu aja gitu. Tapi di situ saya ngelihat ada laki-laki yang saya tahu mukanya kayak apa, terus saya bilang, saya satu-satu saya putusin, tolong jangan ganggu hidup saya, cukup sama kamu aja gitu ya, pergi kamu dari kehidupan saya, udah, terus saya kecilin gambarnya, saya buang. Nah, cuma sama yang berat sebenarnya sama papa saya. Tadinya saya pikir ada namanya family reconciliation ya, jadi saya hadirkan mama saya, tapi ternyata mama saya nggak terlalu ngefek. Akhirnya papa saya yang sangat ngefek buat hidup saya, buat kejiwaan saya. Terus saya bilang, tolong jangan bawa masa lalu kamu ke masa saya sekarang dan masa depan saya. Putuskan masa lalu kamu dengan masa saya sekarang gitu. Jadi habis itu saya putusin masa lalu saya, masa saya sekarang, masa depan saya sekarang, sama masa lalu orang tua saya. Jadi mulai sekarang tolong jangan ganggu hidup saya lagi, jangan buat saya bayang-bayang masa lalu kamu. Masa lalu kamu ya maksudnya masa lalu ayah saya yang mempengaruhi hidup saya sekarang. Karena saya tahu dia itu adalah cetakan dari masa lalunya. Jadi saya bilang jangan pengaruhi, jangan bawa masa lalumu ke masa depan saya dan masa sekarang saya. Dan kala itu pas saya putusin, ya udah saya kayak hidup bebas aja, lebih freedom. Jadi saya ibaratnya saya mau melangkah dengan kedua kaki saya. Nggak karena saya satunya ditahan oleh masa lalu saya. Gitu. Oke, siap ya. Mudah-mudahan menjawab nih Bu Yani. Satu lagi, Bun ya, sebelum kita tutup ya. Ini ada dari Mbak Hasta Utama. Bun, cara menaikkan self esteem sehabis diselingkuhi dan minder dekati wanita karena takut terulang bagaimana ya? Oke. Ya, jadi kalau udah kena yang namanya identitas itu perlu effort sih ya.
Jadi kita harus lebih banyak masuk ke dalam diri, lebih banyak be present, lebih banyak mengampuni diri sendiri dulu. Karena banyak orang yang disakiti itu bukan menyalahkan orang lain sebenarnya gitu ya. Saya marah sama dia karena dia nyelingkuhin saya. Memang saya marah sama dia. Orang kenyataannya memang dia selingkuhin saya dan saya marah sama dia gitu. Tapi kesalahan yang terbesar orang sebenarnya bukan marah sama dia, tapi dia marah sama diri sendiri. Kamu coba jujur, yang kamu marah banget itu sama dia apa sama diri sendiri? Itu yang perlu jadi big question sih. Kalau jawabannya adalah ya sebenarnya saya marah sama diri sendiri, maka orang lain jadi sasaran kemarahan saya gitu. Ya, jadi kalau kita sudah berdamai dengan diri sendiri, maka orang lain itu bukan jadi excuse untuk kita nggak bisa mencintai diri sendiri sih. Tuh. Jadi mengampuni, berdamai, sama bahagia atas dasar diri sendiri. Because you create your own life. Kamu meng-create diri sendiri. Kamu mau marah, ya itu kan salah kamu. Ngapain kita marah? Orang dia aja tidurnya enak-enak. Ngapain kita nggak nafsu makan karena diputusin, karena diselingkuhin. Oh dia aja happy-happy hidupnya. Ngapain kita sengsara di atas senangnya hidup dia gitu. Jadi itu sih, kita harus lebih fleksibel untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Oke, jadi because you create your own life, karena kita menciptakan hidup kita sendiri ya. Jadi kita lebih fleksibel lagi sehingga bisa merespon. Ini yang bikin salahnya enak-enak, tidur kitanya yang tersiksa ya Bunda ya. Oh iya benar. Oke, ini penting nih teman-teman nih. Kita kadang-kadang begitu ya. Iya, Pak. Orang Betul, lain Pak. yang bikin salah, orang lain yang nyakitin, dianya mah cuek, udah ngomong apa atau udah melakukan apa, cuek aja, kitanya malah yang tersiksa. Nah, ini penting banget. Artinya Pak harus fleksibel, Ya. memberikan respon yang paling pas buat kita ya. Setuju. Makasih Pak. Bunda, agak jeda lagi. Wah itu hebat loh Pak. Siapa sih itu? Pak siapa yang barusan? Opa ya, masih Opa ya. Pak Nyoman. Itu hebat Pak banget. Nyoman ya, Pak. Nyatet loh. Nyatet Iya, loh. Pak Pak Nyoman Nyoman luar itu biasa nih. Nyatet loh Opa. Luar biasa. Siapa sih Opa namanya? Pak Nyoman. Iya. Ini tetangganya Cucu saya Bunda nih. 5. Tetangganya Bunda Iya, ini. makanya saya manggilnya Opa. Hah? Iya, benar. Nama Oke. beliau Pak Nyoman Udayana, Bunda. Nyoman Udayana. Oh, Opa Nyoman dari Bali ya? Iya, selamat. Oke. Oh iya. Oke, cukup ya teman-teman ya. Ini nomor Ya, handphonenya bagus saya sekali. bacain nih ya, karena ada teman-teman yang di YouTube juga. Jadi kalau ada yang Ya. mau catat, nanti boleh kontak saya dengan Pak Iwan atau nanti dengan Mbak Hae ya. Buat alumni-alumni saya yang mau kontak Bunda Lucy, mau ikut pelatihan atau konsultasi, nanti boleh kontak saya atau kontak Mbak Hae ya. Ini ada Ada komentarnya tuh itu justru gue mau bacain. mana. Saya ada kelas itu loh energetic aura dan fresh lift. Siapa nih? Iya, Sekalian bagus jualan tuh. kan gua. Itu nanya gimana Benar. resepnya awet muda. Bersyukur aja, Mbak. Bersyukur. Ya, love and gratitude itu Yes. kesempurnaan awet muda. Oke, ini nomor Bunda Lucy ya Bunda ya. 081901017889 ya. Oke. Bunda cukup ya Bunda ya. Nanti kita ada sesi Oke, kedua ya. boleh. Makasih banget. Siap. Sengaja Ya, sama-sama. jangan dipuaskan dulu supaya ada sesi kedua nanti. Ada iya, sesi lanjutan ya. Soalnya kalau tema yang ini itu panjang banget ceritanya. Panjang banget, Dan bisa. banyak orang yang ngalamin itu pasti butuh banget. termasuk yang ketawa ini Bunda. Ini termasuk yang ketawa ini paling Justru itu, iya. iya. Makanya Pak, saya benar-benar, aduh ini Pak Iwan sama Bunda Lucy nggak salah milih tema. Iya. Pasti relate banget. Spesial buat staf Mahai ini. Ya, kalau ke saya kan malu ceritanya, nanti ke Bunda Lucy aja lah ceritanya ya. Udah ya gitu teman-teman. Teman-teman makasih ya udah hadir di sini. Bunda Lucy makasih ya. Saya kembalikan ke Ya, hostnya sama-sama, Dok. ke Mbak Hae lagi. Mbak Hae makasih, silakan Mbak Hae ditutup. Oke, sama-sama Pak Iwan. Thank you. Aduh, Bunda, ini udah 1 jam lebih loh, hampir 1 jam setengah. 1 jam setengah, hampir mau 2 jam. Tapi Iya, rasanya kok nggak apa-apa. kurang ya.
Jangan lupa ini nomor rekening saya di sini. Siap Bunda. Nanti saya kirim invoice-nya loh. Oh, Kebalik ya. Oke. Terima kasih banyak Bunda atas sharing sama-sama. ilmunya. Itu luar biasa banget gitu. Baik untuk yang mengalami, yang relate ataupun yang tidak, tapi setidaknya kita tahu bagaimana kondisi orang yang sedang bucin. Jadi kalau misalnya ada teman, partner, tetangga kita, saudara kita yang lagi bucin, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kita sudah dapat banyak pengetahuan dan wawasan dari Bunda Lucy. Semoga kita bisa ketemu di sesi-sesi berikutnya ya Bunda. Jangan bosan ya Bunda ya. Oh, Kita undang siap. lagi. Oke. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih juga kepada semua peserta Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi bincang santai sore hari ini. Semoga apa yang didapatkan itu bisa bermanfaat dan bisa membantu untuk yang lainnya juga. Dengan begitu saya tutup sesi bincang santai ini. Terima kasih, selamat Makasih, Bahaya. sore. Semoga Makasih, semuanya Bunda selalu Lucy. dalam keadaan sehat. Makasih, Pak Iwan. Ya, Makasih silakan. semuanya. Teman-teman boleh ucapan makasih dan tepuk tangan buat Bunda Lucy ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Ya, Terima kasih Pak Iwan, Pak Bu sama-sama. Lucy. Oke, bye-bye. Oke, Sampai sampai ketemu ya. sore. Besok Besok ya, malam. besok malam ya. Kita dengan Pak Edi Iya. Iskandar, Dr. Edi Iskandar, Mas, Magister Science. Oke, kita Oke. besok akan membahas aplikasi EFT, Emotional Freedom Therapy. Jam berapa, Mbak? Besok 7:30, Bu. 7:30 malam. Oke. Oh, Oke. Pak Dr. Ahmad Anus, makasih ya sudah hadir ya. Ya Pak Iwan. Baik, teman-teman, sampai ketemu ya. Pak Selamat, Jeffrey, Pak Nyoman, makasih Bu Yani. Pak Iwan. Bye-bye semuanya. See you. Ke Ani, ya, Ke Ani sampai Yo, ketemu nanti ya. See you. Horas, Pak Jeffrey. Horas. Horas Pak Nyoman. Pak Teguh, Pak Imam dari Jogja, makasih Bu Ika. Sampai ketemu ya, saya pamit ya. Makasih Assalamualaikum. juga Pak. Terima kasih Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi